Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na fi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Salat paling istighfar, perbaiki baca Al-Quran, perbaiki salat, semakin salat kita baiki, insyaallah kehidupan kita akan baik. Takbir, Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Jadi saya ini lagi kesurupan setan. Dia itu mau menjodohkan anak yang hafal Qur'annya itu dengan para dukun. Makanya saya tidak terima. Kenapa? Eman lah, dia sudah ngafalin Quran, dia apa? Ketika dia nyampe ke rumah, orang tuanya memaksa untuk dinikah-nikahin sama dukun. Makanya saya mau nasihatin dia, jangan kayak gitu ya. Apa sih enaknya jadi dukun? Gak jelas, yang ada semuanya bledos. Saya akan selamatkan si Maryam. Saya juga nggak tahu, mudah-mudahan dia menjadi jodohnya kameramen. Saya akan selamatkan Maryam, saya akan nikahkan dengan kameramen. Misi khusus Densus 101 anti pengecelakan. Hurap ngecelak. Assalamualaikum Pak, mohon maaf, saya dari Jakarta, nama saya Doraemon. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Mohon maaf Mbak, mohon maaf Ibu. Saya kesini mau ketemu sama Abah Wahid. Mana ya Abah Wahid? Oh, saya sendiri. Oh, Anda Abah Wahid. Ya, Abah Wahid. Perkenalkan, saya Doraemon. Kebetulan Doraemon itu vlogger. Saya dari Jakarta datang ke sini. Saya itu tahu informasi dari Pak RT, Pak RW. Konon katanya Pak Abah itu punya anak namanya Maryam ya. Betul. Mana? Maryam. Oh, ini Neng Maryam. Lamar nih. Oh, ini Neng Maryam. Oh, katanya lulusan dari Jawa Timur ya. Ini ya. Neng hafal Quran, Neng ya, hafal Quran. Oh, segala-galanya. Oh, gitu. Sudah hafal. Boleh saya duduk ini, boleh saya. Mohon maaf Pak, saya berdiri. Ini mengganggu tidak Pak? Mengganggu tidak? Enggak. Rokok pakai rokok. Ya, iya, saya juga ke sini. Tadinya saya mau melamar anak Bapak. Tahu dari mana? Lah, saya dari kepala desa Pak, tahu dari RT RW. Semua ini sudah enak. Iya, makanya. Si Maryam ini kan anak saya paling. Makanya Pak. Wah ini. Ya, kebetulan saya juga masih bujangan, Mbak. Aduh. Saya masih bujangan. Soalnya anak saya ini hafal Quran. Ya, saya masih bujangan, Abah. Kebetulan cuman saya sih nggak punya apa-apa. Saya hanya tukang ojek. Bagaimana itu? Yang lainnya orang kaya semua. Ini pengusaha, juga petapa dari Gunung Slamet. Ini pengusaha batu bara. Oh, anak pengusaha. Oh, ini mau ngelamar juga ini yang perempuan. Ini perempuan, Mbak. Mau melamar juga dia. Iya, saya mau melamar dia. Lah, kenapa perempuan juga boleh? Apa? Ya, nggak apa-apa. Dia mau naikkan haji saya, mau saya dibawa jalan-jalan ke Nederland, ke Inggris katanya. Oh gitu. Ini juga Bapak paranormal juga. Iya. Nah, Bapak punya istri sudah Pak? Udah. Lah, kenapa punya istri ke sini Pak? Kalau saya kan bujangan Pak. Ya saya ini buat ketiga. Oh, ketiga emang boleh Pak Haji? Apa? Ya nanti dulu, ini lagi dipikir-pikir. Bapak tua ya Pak ya, tapi kaya enggak sih Pak? Kata istri saya lihatnya ya kaya, ya sakti. Mau kemana? Buat kelilingkan kemana? Mau ke Eropa, mau kemana? Kelilingkan semuanya. Oh, Bapak bos punya banyak duit.
Ya. Bos lagi, Pak. Oh, bos apa ini? Dari Gunung Kidul. Bos apa bapaknya? Bos rongsok apa bos kangkung Bos atau kayu, bos kayu. Oh, bos kayu. Kayu ilegal. Iya. Oh, ilegal. Illegal logging. Iya. Wah, luar biasa ini. Tidak pernah aku ditangkap sama perhutani tiga. Oh, berarti Bapak punya backing dong. Illegal logging. Banyak backing. Oh, dia aman punya backing. Pak. Banyak backing. Backingnya illegal logging juga aman. Begitu atas-atas Iya. semua. Ini apa bisnisnya, Pak? Saya penjual kayu juga. Oh, kayu. Sekaligus saudagar nelayan. Oh, illegal logging juga kayunya. Kalau gitu. Oh, illegal logging semua. Jadi gimana itu, Bah, illegal logging? Tapi semuanya pada hebat semuanya. Saya nggak mengusulkan tentang ini tentang itunya. Yang penting anak saya, yang penting saya bahagia sama istri saya. Nah, kan ada janji mau diberikan rumah. Lah emang anaknya mau, Mariamnya mau, Neng? Ya kalau anak mau ya terserah saya aja. Sama bapaknya. Oh, terserah ibu sama bapak aja. Pak, masa dianya hafal Quran terus dari Jawa Timur masih ini calonnya kayak gini semua, Pak? Ya, nggak Yang apa-apa lah. yang bener aja, Ini Pak. bantu kita orang kaya. Terus masa ini juga perempuan ini masa sama Nggak perempuan? apa-apa kalau anak saya suka, Mama. Emang Nengnya mau sama perempuan juga? Ya Bapak nggak usah ikut campur dong. Urusan saya. Kok ikut campur gimana maksudnya? Urusan saya sama mereka. Ya semuanya pada edan dong, Pak. Dan gimana? Itu jangan merendahkan kami. Merendahkan kami kan? Pak, saya ini ya ingin jadi kaya. Masa saya punya menantu tukang ojek si Doraemon? Oh, begitu. Lah, Doraemon, aduh kamu ini bagaimana nyebut nyebut? Pak, saya walaupun tukang ojek, saya ini biasa sholat, Pak. Saya punya iman, Pak. Nggak bisa. Saya punya cinta, Pak. Saya punya kasih sayang buat dia, buat Maria. Gampang, Pak. Jangan percaya, Pak. Kenapa malah ini daripada sama siluman-siluman sama setan semuanya? Siluman apa ini manusia? Ini orang gimana ngatain kita siluman? Nanti dulu. Ya siluman, Pak, yang bener aja. Bapak walaupun saya tukang ojek, saya punya cinta loh buat dia. Apakah nanti dia mau dikasih makan cinta sama kamu? Lah, Hah? ya daripada dikasihkan sama setan. Aja dulu nah. Ayo. Lah, mau kemana, Pak? Jadi ini gimana? Saya mau ngelamar anak Bapak. Iya. Saya paksa, Pak. Saya tidak sudi dilamar oleh tukang ojek. Nggak bisa, Pak. Ini juragan. Neng yang penting mau kan? Itu Mau kan, Neng? saudagar batu bara. Nanti dulu, terserah kita orang tuanya. Lah, Neng jangan mau sama ini setan-setan. Mending pilih saya aja tukang ojek. Enggak, Nek. Nanti aja, Nek. Udahlah bu. Udah, Nek. Masuk. Kamu jangan gadaikan penghafalan Quran kamu Nggak untuk boleh seperti itu ya. Itu. Enggak, Nek. Nggak boleh seperti itu. Tuang ojek aja bisa itu. Pak, pulang aja bubar biar dia milik saya. Bapak jangan Nggak bisa, nggak bisa. Kan ini anak saya. Ini orang datang langsung masuk tukang ojek ini. Doraemon. Jangan karena Bapak mentang-mentang jadi dukun terus milihnya di dukun semua. Dan aja. Ya nggak apa-apa. Ayo, Neng. Biar ada Neng ikut saya aja, Neng. gitu dong. Pak, Bapak punya uang. ayo Neng, sama saya aja, Neng. Nggak bisa. Enggak, ini anak saya. Sama saya aja, Neng. Itu diurus dulu nih si Doraemon. Udah gini aja. Bisa, Pak. Kenapa? Oke. Siapa yang lebih unggul di antara kita boleh Udah, nggak boleh. Ayo Neng, sama saya aja, Neng. Ayo. Jangan pegang-pegang anak saya. Ayo Neng, sama saya aja. Ngapain? Kenapa, Pak? Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridoan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini berada di rumah Abah Wahid, seorang dukun yang dahulunya dia sudah pensiun. Kang Ujang Bustomi sebelumnya telah mendapatkan sebuah informasi, bahwasanya pada hari ini si Abah Wahid itu dia akan kedatangan beberapa orang dukun yang akan melamar anak gadisnya, Ning Maryam. Ning Maryam sendiri,
Dia adalah seorang santriwati penghafal Al-Quran dari pesantren Jawa Timur. Namun, begitu Ning Maryam ini pulang dari pesantrennya, dia dipaksa untuk mau menikahi seorang dukun yang dipilih oleh kedua orang tuanya. Dan orang yang berkumpul di rumah si Abah Wahid inilah rupanya yang hendak meminang dan menikahi Ning Maryam. Dan untuk menyelamatkan santriwati penghafal Al-Quran ini, maka Kang Ujang Bustomi menyamar sebagai Doraemon, untuk ikut mengajukan lamaran kepada Ning Maryam. Namun karena dianggap hanya sebagai seorang tukang ojek yang miskin, maka lamaran Kang Ujang Bustomi ditolak oleh kedua orang tua Ning Maryam. Sedangkan orang yang pertama hendak mengusir Kang Ujang Bustomi ini, dia bernama Dukun Banaspati. Dukun Banaspati ini, dia katanya seorang dukun sakti yang sangat terkenal, yang berasal dari Gunung Slamet. Dukun Banaspati ini, dia mengaku sebagai seorang petapa, seorang pengusaha, dan juga seorang saudagar nelayan. Dukun Banaspati sengaja datang untuk melamar Ning Maryam adalah dengan dua alasan. Alasan yang pertama, Dukun Banaspati ingin menjadikan Ning Maryam sebagai istrinya, karena Ning Maryam itu seorang penghafal Al-Quran, yang apabila nantinya dia sudah jadi istrinya, maka Ning Maryam akan dia paksa untuk meninggalkan semua ilmu-ilmu agamanya, dan kemudian harus mau mengikuti dirinya untuk juga mempelajari ilmu-ilmu hitam dan perdukunan. Yang kedua, Dukun Banaspati ini menikahi Ning Maryam adalah untuk bisa mewarisi ilmu-ilmu dan pusaka-pusaka sakti si Abah Wahid. Karena, dahulunya si Abah Wahid itu adalah dukun sakti yang sangat terkenal di daerah tersebut. Namun karena suatu hal, si Abah Wahid itu menyatakan insaf dan juga bertaubat. Akan tetapi, entah apa yang sudah terjadi dan merasukinya, dengan tiba-tiba si Abah Wahid ini kembali menekuni perdukunan, dan bahkan dia kemudian sengaja mencari penerusnya dengan cara menikahkannya dengan anak semata wayangnya, Ning Maryam ini. Dan oleh sebab itulah, maka si Dukun Banaspati ini dia bersikeras ingin menjadi menantu si Abah Wahid tersebut. Akan tetapi, sayangnya Kang Ujang Bustomi tak akan membiarkan rencana si Dukun Banaspati ini bisa berhasil dan juga bisa tercapai. Karena, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, serangan Kang Ujang Bustomi itu berhasil mengalahkan dan menaklukkan si Dukun Banaspati. Kekalahan si Dukun Banaspati tersebut membangkitkan kemarahan si Dukun Aki Dalang. Sebagai calon pelamar Ning Maryam, Dukun Aki Dalang ini juga tidak ingin jika nantinya dia juga dipecundangi dan dikalahkan oleh seorang tukang ojek, si Doraemon atau Kang Ujang Bustomi ini. Mengaku sebagai dukun sakti dari Gunung Kidul, dan juga seorang pengusaha kayu, rupanya Dukun Aki Dalang ini juga mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan si Dukun Banaspati. Walaupun Dukun Aki Dalang sudah mempunyai dua istri, namun menurutnya tak ada salahnya jika dia mempunyai istri lagi, yakni Ning Maryam ini. Apalagi, tawaran si Abah Wahid ini juga sangat menggiurkannya, karena nantinya siapapun menantunya, maka dia akan bisa mewarisi ilmu dan pusaka sakti mantan dukun, si Abah Wahid tersebut. Walaupun si Dukun Aki Abah Dalang ini terus-menerus melancarkan serangan-serangan dahsyatnya, namun sayangnya dia harus kalah dan harus mau mengakui keunggulan dari Kang Ujang Bustomi ini. Tak terima akan kekalahan kedua dukun saingannya, wanita muda yang mengaku bernama Nini Pelet ini, dia pun ikut-ikutan menantang Kang Ujang Bustomi. Rupanya,
Si Nini Pelet ini dia juga mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan si Dukun Banaspati dan Dukun Aki Dalang. Nini Pelet yang mengaku berasal dari Gunung Cermai ini, dia mengajukan lamarannya kepada si Abah Wahid untuk bisa memperistri Ning Maryam. Walaupun pada awalnya si Abah Wahid tampak keberatan, karena si Nini Pelet adalah seorang wanita, namun karena diiming-imingi harta yang sangat banyak, maka si Abah Wahid dan istrinya itu pun akhirnya mereka memberi izin kepada si Nini Pelet, untuk bisa mengikuti seleksi pemilihan suami untuk si Ning Maryam tersebut. Tak jauh beda akan maksud dan tujuannya dengan si Dukun Banaspati dan Dukun Aki Dalang, yakni demi bisa memperdalam ilmu peletnya, apalagi Ning Maryam seorang santriwati sekaligus seorang penghafal Al-Quran, maka nilai ilmu hitamnya sudah pasti akan semakin sangat tinggi. Sebagai seorang bos batu bara dan bos batu alam, si Nini Pelet rela mengeluarkan banyak harta bendanya untuk bisa mendapatkan Ning Maryam tersebut. Sebenarnya, Kang Ujang Bustomi sudah berusaha menyadarkan si Dukun Nini Pelet, bahwasanya apa yang dia lakukan itu sesat dan menyesatkan. Akan tetapi, rupanya si Nini Pelet ini, dia sama sekali tidak mau mendengarkan nasihat dari Kang Ujang Bustomi. Sehingga tanpa berlama-lama, Kang Ujang Bustomi segera saja menghajar wanita penyuka sesama jenis ini. Dan setelah si Nini Pelet berhasil dikalahkan dan ditaklukkan, maka Kang Ujang Bustomi segera membuang ilmu-ilmu hitamnya. Selain itu, Kang Ujang Bustomi juga menghipnotisnya, bahwasanya semua yang Nini Pelet lakukan itu adalah sebuah kesalahan dan juga sebuah kesesatan. Kang Ujang Bustomi meminta si Nini Pelet itu melupakan semua kesesatan yang pernah dia lakukan sebelumnya, dan kemudian memintanya agar dia mau kembali ke jalan yang benar. Kang Ujang Bustomi juga menekankan, bahwasanya manusia itu diciptakan Tuhan secara berpasang-pasangan. Yang mana, hal itu bertujuan untuk mendatangkan kenikmatan dan kebahagiaan bagi manusia itu sendiri. Sesaat kemudian, Kang Ujang Bustomi meminta si Nini Pelet menemui krunya, karena saat ini Kang Ujang Bustomi masih mempunyai urusan yang harus segera beliau selesaikan. Keluar. Sampai punya keluar juga. Bu, Tolong keluar. Tolong semua dibubarin semua, Pak. Suruh bubar semua. Biar si Maryam buat saya aja. tunggu. Enak aja. Kok enak aja? Kenapa Bang Bang? Ojek berani-beraninya, Bu. Masa tukang ojek mau jadi penakut kita? Gimana, Bu? Lucu. Oh lucu, Bu. Lucu lah. Lucunya dari mana? Tukang ojek mikir. Oh mikir? Iyalah. Lah saya sudah mikir loh. Orang Daripada miskin. daripada Tukang ojek. Bu, daripada ini sama siluman-siluman, sama setan-setan, Pak. Ya biasanya akan saya turunkan ilmu Pak, menantu saya yang sakti-sakti. Pak, kasihan itu si Maryam, dia dari pondok pesantren di Jawa Timur, dia hafal Quran. Masa pulang-pulang terus dapat Yang kayak gini? kasihan itu anak Kasih saya. makannya, Ma, ya. Bu, dia tukang ojek, yang penting halal, yang penting berkah. Alah, halal mah gampang. Saya punya cinta, Berkah mah Bu. gampang, cinta. Saya punya cinta, saya punya kasih sayang, saya punya perasaan. Sekarang nggak ada. Udah makan cinta. Kamu makan cinta. Duit. Kan saya tukang ojek, dapat penghasilan duit. Ojek cuma dapat 50.000. Ah, itu mah. Pak, suruh pada pulang, Pak. 50.000. Sudah pada pulang, nanti saya jotosin dia, Pak. Apa? Tunggu dulu, tunggu. Ini kan calon menantu. Ini calon menantu kita kan kaya. Mantu dari mana? Ibu nggak waras sih. Ah, nggak waras. Kan saya kaya juga kan? Iya. Nanti dulu saya adu kesaktian, soalnya kalau saya menurunkan ilmu itu tidak gampang. Siapa dulu yang sakti nanti saya kasih. Pak, pulang, Pak. Pulang. Aduh, Apa kamu? Masih penasaran sama saya? masih penasaran. Sini kamu. Ayo, Mon, ayo.
Ayo, itu si Emo dilawan. Manfaatkan ilmu Ayo. silumannya. Terus. Apa kamu? Cok tinggalin nggak tempat ini? Mau tinggalin nggak? Maria milik saya. Keluar kamu. Keluar Pak. Daripada kamu mati nanti. Keluar kamu. Jangan pernah ganggu lagi Maria. Maria milik saya. Keluar. Cakap nantang, masuklah semuanya. Segala kekuatan, segala kesaktian. Wih.
Akhirnya si Abah Wahid dan semua peserta seleksi pencarian menantunya itu telah berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Namun rupanya semua masih belum bisa dikatakan berakhir, karena ternyata istri si Abah Wahid masih belum mau menyerah, dan bahkan kini dia juga ikut-ikutan memberikan perlawanan. Sehingga pertarungan adu ilmu dan adu kesaktian pun kembali terjadi dan tersaji. Istri si Abah Wahid ini berkata, jika seharusnya Kang Ujang Bustomi tidak mencampuri urusan keluarganya. Karena bagaimana dia mencarikan suami bagi anaknya, itu adalah merupakan haknya sebagai orang tua. Wanita ini juga berkata, jika dia dan suaminya melakukan semuanya ini karena terbentur faktor ekonomi. Yang mana, kedua orang tua Ning Maryam itu mereka telah beranggapan, jika hanya dengan menikahi dukunlah yang akan bisa menjamin kehidupannya dan kehidupan anaknya. Ibu Ning Maryam itu dia juga berkata, jika pada awalnya anaknya itu berusaha menolak keinginan kedua orang tuanya itu, sehingga terpaksa keduanya menggunakan ilmu gendam, sehingga Ning Maryam menurut dan bersedia memenuhi permintaan si Abah Wahid dan istrinya ini. Tentu saja penjelasan istri si Abah Wahid ini membuat Kang Ujang Bustomi tidak terima. Kang Ujang Bustomi masih berusaha memberikan nasihat kepada ibu Ning Maryam ini. Namun rupanya silaunya dunia telah membutakan mata hati dan nuraninya. Sehingga tak mau berlama-lama, Kang Ujang Bustomi segera saja menghajar ibu kurang ajar ini hingga dia tepar dan terkapar di samping si Abah Wahid. Semoga Tuhan akan memudahkan perjuangan Kang Ujang Bustomi pada kali ini, dalam rangka usahanya menyelamatkan seorang santriwati penghafal Al-Quran yang bernama Ning Maryam ini. Karena, menurut Kang Ujang Bustomi, akan lebih baik jika Ning Maryam itu menikahi kameramennya, daripada harus menikahi dukun-dukun santet. Dan semoga Tuhan akan selalu memberikan Kang Ujang Bustomi kesehatan, keselamatan dan keberkahan dalam setiap perjuangan dan perjalanan dakwahnya. Amin. Kamu waras? Gak waras kamu. Kamu kenapa turutin kedua orang tua? Karena saya ingin membahagiakan orang tua saya. Membahagiakan gimana? Karena saya selama hidup di pesantren itu orang tua saya itu membiayai saya. Jadi saya harus berterima baik pada orang tua saya. Wajib itu. Ya kamu sudah hafal Quran, kamu cari imam itu. Yang pertama dilihat akhlak. Ketika akhlak baik semuanya akan baik. Harta semuanya tidak menjamin. Jabatan pangkat semuanya tidak menjamin. Paham tidak kamu? Kamu kan ngaji, dididik di pesantren. Kamu hafal Quran. Tapi kehidupan untuk ke depan itu butuh biaya. Ke depan gimana? Siapa yang besok mau mati aja kita nggak tahu. Yang penting tugas manusia itu satu, illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang aneh-aneh. Ketika ibadah kita, sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Kamu ada hak untuk menolak kepada orang tua. Saya nggak mau dijodohin sama dukun. Saya nggak mau dijodohin dengan saya pengen satu cari imam itu yang satu akhlaknya baik. Kamu doain aja orang tua kamu dan menjadi orang tua yang baik, yang soleh. Begitu. Ikut saya kamu. Nggak mau. Kenapa? Karena aku nggak mau sama tukang ojek. Lah, kenapa nggak mau sama tukang ojek? Punya apa? Lah, saya punya Bisa cinta. menjamin apa dengan Saya kehidupan punya ke depan? cinta, saya punya kasih sayang, dan saya punya tanggung jawab. Hidup yang itu udah besar. butuh cinta. Karena kedepannya itu berlangsung hidup itu hanya butuh harta dan duit. Udah, kamu ikut saya. Tidak mau. Kenapa nggak mau? Saya nggak mau. Saya tukang ojek loh, saya bertanggung jawab loh. Iya punya apa tuh kamu? Yuk. Nggak mau. Yuk, ikut saya. Jangan pegang saya. Ikut saya. Saya tidak mau. Tinggal orang tua saya. Nggak mau. Orang tua kamu tinggalin semuanya.
orang tua saya itu tanggung jawab saya. Pejamin matanya. Merem. Buka. Saya mau, Enggak. saya ikutkan. Ikut Saya mau kemana? ikut. Saya mau ikut sama kayak Enggak, saya tukang Saya ojek. nggak mau. Saya nggak punya duit. Saya nggak apa-apa. Saya nggak ikhlas punya saya harta. sama tukang ojek. Enggak Saya mau. tambah ikut ibu bapak saya. Saya nggak punya harta. Saya nggak punya. Saya tukang ojek. Nggak Enggak, apa-apa. enggak. Saya mau tetap mau pulang. ikut. Saya nggak mau pulang. Ikut. Aku cuma mau ikut. Ya udah kalau ikut cepat nih. Aduh.